Di jalan rahasia ke ruang utama, Nili dan Xiao Yu berjalan bersama dengan langkah ringan, sementara Wu Yazi basah dengan darah dan mengacungkan pedangnya. Jalan rahasia ini diisi dengan Blackwater Venom Spider, semua pada alam Heavenly Star dengan beberapa di alam Heavenly Axis. Banyak karena mereka membuat Wu Yazi hendak runtuh karena kelelahan. Tapi meskipun begitu, masih ada lebih banyak dari Blackwater Venom Spider yang menghalangi jalan mereka. Dan ujung jalan masih tak terlihat dimanapun. Nili, apakah kamu yakin kita tidak mengambil salah belok? Apakah kita di jalan yang salah? Tanya Wu Yazi murung sambil terus melambaikan pedangnya dan membantai laba-laba yang menerkam mereka. Aku benar-benar yakin bahwa kita berada di jalan yang benar. Jangan khawatir, kita akan segera mencapai akhir. Nili santai menjawab, Blackwater Venom Spider hanya di alam Heavenly Star, sehingga tidak ada kebutuhan bagi mereka untuk bergabung dengan Wu Yazi dalam pertempuran. Nili membawa keluar mutiara hijau beracun dan memobilisasi itu. Jejak gas hijau berkumpul di Blackwater Venom Spider dan perlahan berkumpul menuju mutiara hijau beracun. Permata yang memancarkan kilau pesona. Mata Nili menyala di cahaya dari mutiara hijau beracun. Mengapa aku merasa seperti aku sudah menjadi sumber tenaga kerja manual? Wu Yazi berseru murung. Kita sudah berjanji kamu sepertiga dari harta di aula utama. Aku melakukan bagianku dengan menunjukkan kamu jalan, jadi mengapa kamu tidak dapat melakukan sesuatu yang berguna? Nili menjawab dengan tenang. Wu Yazi menganggap kata-kata Nili, tetapi hanya bisa mengakui kebenarannya. Tanpa bimbingan Nili, ia bahkan tidak akan bisa masuk ke ruang utama. Meskipun ia hanya tenaga kerja manual, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menerimanya dan melanjutkan. Wu Yazi menatap mutiara hijau beracun yang mengambang di telapak Nili dan bertanya, jenis harta apa yang di tanganmu? Kamu tidak perlu tahu tentang itu. Ringan kata Nili. Wu Yazi tidak bisa menahan perasaan kecewa pada kata-katanya. Nili tidak akan bilang apa-apa. Tapi semakin dia berpikir tentang hal itu, semakin masuk akal, mereka hanya bertemu satu sama lain dan telah membentuk aliansi saling menguntungkan. Jadi, tentu saja Nili tidak akan bersedia untuk membocorkan semua rahasianya. Nili terus menggunakan mutiara hijau beracun untuk menyerap racun dari Blackwater Venom Spider. Dengan antisipasi dalam hatinya, Nili membawa beberapa darah iblis Wu Yazi dan mulai membuat satu set pola prasasti pada permukaan mutiara hijau beracun. Dia membawa keluar esensi batu spiritual emas dan menuangkan energi surgawi ke dalam mutiara hijau beracun. Sebagai harta, mutiara hijau beracun jauh lebih rendah daripada pedang meteorit Dewa Petir, tetapi meskipun demikian Nili masih bisa menggunakan metode khusus untuk melepaskan beberapa kemampuan misterius. Setelah menyerap sejumlah besar racun dari Blackwater Venom Spider, mutiara hijau beracun melonjak dengan energi. Nili menuangkan energi surgawinya ke dalam arai pola prasasti dan mendirikan hubungan dengan mutiara hijau beracun. Dia mencatat bahwa harta itu sendiri tampaknya memiliki semacam alam spiritual sendiri. Dengan lambaian tangan kanannya, Nili menembak mutiara hijau beracun ke alam Heavenly Star Blackwater Venom Spider. Mutiara hijau beracun menembus tubuh laba-laba. Laba-laba itu sendiri langsung berubah hijau, terhuyung-huyung beberapa langkah, kemudian roboh di tanah. Dengan satu pikiran, Nili mengembalikan mutiara hijau beracun dari Blackwater Venom Spider kembali ke telapak tangannya, di mana ia melayang dengan tenang. Sejak Nili baru saja menggunakan mutiara hijau beracun, ia tidak lagi berani menyentuhnya dengan kulit telanjang. Racun mutiara itu terlalu besar, bahkan Nili tidak akan mampu menolaknya. Hati Wu Yazi gemetar saat melihat Blackwater Venom Spider tergeletak di lantai di tumpukan hijau. Mutiara yang Nili pegang adalah harta yang menakutkan. Wu Yazi membuat dirinya takut untuk menyentuh Blackwater Venom Spider, tapi mutiara hijau beracun Nili bahkan bisa meracuni mereka sampai mati. Kemudian, ketika mereka keluar dari istana kekosongan ilahi ilusi, Wu Yazi pasti harus mewaspadai mutiara di tangan Nili. Selain bekerja dengan mutiara hijau beracun, Nili juga belajar jalur giok menangkal kejahatan. Dia menuangkan sedikit energi surgawi dan mendirikan koneksi untuk itu perlahan-lahan. Jalur giok menangkal kejahatan dapat digunakan untuk menekan keturunan iblis, kebetulan bahwa itu akan berguna melawan Wu Yazi. Namun, ia hanya bisa menggunakan jalur giok menangkal kejahatan atau satu darah iblis pada satu waktu.
Setelah membangun koneksi ke jalur giok menangkal kejahatan, Nili bisa merasakan 36.000 pola prasasti yang tersembunyi di dalam dan mampu mengendalikan mereka. Setiap pola prasasti memiliki tujuan sendiri, ia akan mengambil waktu untuk mempelajari mereka nanti. Sebuah energi misterius juga kembali mengalir dari jalur giok menangkal kejahatan dan perlahan meresap ke tubuh Nili. Dia merasakan energi dari pola prasasti dalam takdir jiwanya dan melindunginya. Energi dari berbagai harta lain yang menyebabkan ranah jiwanya melonjak bahkan lebih keras dari sebelumnya. Takdir jiwa lain menyala, yang satu ini perak. Takdir jiwa ke-8. Warna takdir jiwa ke-8 sedikit mengejutkan. Wu Yazi berusaha yang terbaik untuk menangkis Blackwater Venom Spider, ketika ia tiba-tiba bingung dengan pelepasan aura dari Nili. Budidaya Nili telah meningkat 3 tingkat dalam waktu singkat. Dia sekarang alam Heavenly Fate tahap 8. Bahkan jenius terbesar dari klan iblis harus menghela napas dan mengakui inferioritas itu. Wu Yazi tidak tahu bagaimana Nili bisa melakukan itu. Bahkan ia merasa ditekan oleh peningkatan pesat Nili. Xiao Yu juga telah melirik Nili dengan takjub di matanya. Budidaya Nili telah meningkat begitu cepat. Lihatlah ke depan. Wu Yazi seru sambil menunjuk ke kejauhan. Nili dan Xiao Yu berdua berbalik ke arah itu dan tidak bisa menarik mata mereka jauh dari cahaya yang dipantulkan ke arah mereka. Itu hanya sinar cahaya tunggal, tapi Wu Yazi begitu terharu bahwa air mata mengalir di pipinya. Mereka telah bepergian sepanjang terowongan ini sambil bertahan dari Blackwater Venom Spider penuh begitu lama sampai tangannya kram. Sedangkan Nili dan Xiao Yu santai berjalan di belakangnya. Mereka akhirnya akan mencapai pintu keluar. Nili mulai berbicara sendiri sambil melakukan beberapa perhitungan. Setelah jalan rahasia aula istana kekosongan ilahi ilusi, pasti membutuhkan setidaknya setengah jam untuk ahli lainnya menerobos penghalang kedua. Setelah itu, akan membawa mereka setidaknya 2 jam untuk menghitung posisi gerbang kehidupan. Dan itu pada kecepatan tercepat mereka. Nili ringan tersenyum dan berkata kepada teman-temannya, "Jangan khawatir. Kita masih punya banyak waktu." Mereka berjalan selama beberapa ratus meter sebelum mereka akhirnya mencapai satu set tangga dan menuju ke atas. Mereka perlahan naik dan memasuki aula megah. Sebuah dinding batu giok kristal tunggal, 5 atau 6 meter, berdiri di tengah ruang utama. Lebih dari 100 ahli, baik manusia dan iblis, duduk bersila di tanah, menatap dinding batu giok kristal yang menjulang di atas mereka. Wu Yazi terkejut dengan pemandangan itu. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Ada beberapa ahli alam Heavenly Star, Heavenly Axis, bahkan Dao Dragon dicampur dalam kerumunan. Tapi untuk beberapa alasan, mereka semua diam-diam duduk di bawah dinding batu giok kristal, berpikir keras atas sesuatu. Menurut perkiraan Nili, para ahli telah memasuki istana selama peristiwa sebelumnya. Namun, setelah memasuki, mereka terjebak ketika mencoba untuk memahami dinding batu giok kristal. Nili dan lainnya maju terus ke arah dinding batu giok kristal, sampai mereka berada dalam 50 meter dari itu. Mereka merasa tidak ada perubahan untuk budidaya mereka, tapi mereka bertiga tiba-tiba menyadari bahwa energi surgawi dalam tubuh mereka telah menjadi tersendat, seolah-olah mereka telah membeku. Jika mereka terlalu dekat dengan dinding batu giok kristal, mereka akan kehilangan semua kemampuan tempur mereka. Jadi itu sebabnya semua manusia dan iblis bisa duduk di sana dengan damai, tanpa ada semacam konflik. Para ahli lainnya hanya sebentar memberikan sekilas untuk trio pendatang baru, sebelum perhatian mereka kembali untuk teka-teki di dinding batu giok kristal. Wu Yazi terkejut oleh TKP. Bagaimana bisa menyimpan semua ahli di tempat seperti itu begitu lama? Dia juga duduk dan mengangkat kepalanya ke arah dinding batu giok kristal di atasnya. Nili agak terkejut dengan tindakan Wu Yazi ini dan mengikuti dia. Dia juga duduk bersila di lantai dan siap untuk memahami dinding spiritual kekosongan di depannya. Xiao Yu juga menurunkan dirinya ke bawah, di samping Nili. Seorang pemuda klan iblis duduk di dekatnya mendongak dan bertanya, "Dari sekte mana kalian?" "Aku belum melihat iblis baru untuk sementara waktu ini. Aku bertanya-tanya berapa tahun sudah." "Kami dari sekte Dewa Iblis," jawab Nili, "karena mereka masih menyamar sebagai iblis." "Aku dari sekte Dewa Iblis juga." Semangat tercermin di wajah pemuda klan iblis. "Berapa lama kamu memahami dinding kristal ini?" Nili bertanya ke pemuda klan iblis.
Aku sendiri tidak tahu, tapi aku akan mengatakan setidaknya 6 tahun. Sayang aku masih tidak bisa memahami maksud yang mendalam di dinding batu giok kristal ini. Jawabnya sambil menggelengkan kepala. Sudut mulutnya melengkung tersenyum. Namun, kecepatan kultivasiku sangat cepat di tempat ini. Aku awalnya alam Heavenly Axis tahap 1, tapi aku sekarang sudah tahap 3. Kultivasinya telah naik 2 tahap dalam 6 tahun, dalam keadaan normal itu akan sangat cepat. Tidak heran dia tinggal di sini selama 6 tahun, enggan untuk pergi. Bukan hanya remaja klan iblis ini, yang lain juga tidak mau pergi. Wu Yazi menarik matanya dari dinding batu giok kristal. Aku ingin tahu apa nama saudara senior ini. Pemuda klan iblis tersenyum sambil menjawab, Zhen Yuan. Senior saudara Zhen Yuan, bisakah minta apa yang kamu pelajari di dinding batu giok kristal ini? Wu Yazi menyelidiki. Dia merasakan bahwa nyanyian yang luar biasa, jadi dia ingin mengumpulkan beberapa informasi untuk menghindari salah langkah. Ini catatan teknik budidaya yang luar biasa yang mungkin milik pemilik istana kekosongan ilahi ilusi. Jika kamu dapat memahami 1/10 atau 2/10, maka kamu akan menjadi ahli terkuat di seluruh wilayahmu. Zhen Yuan mendesah. Aku tumbuh dari tahap 1 ke tahap 3 alam Heavenly Axis hanya dengan memahami 1 ayat dari nyanyian tersebut. Kalau saja aku bisa memahami lebih dari itu. Hati Wu Yazi ini berdetak kencang mendengar kata-kata Zhen Yuan dalam kegembiraan. Jika itu benar, maka ini benar-benar penemuan yang luar biasa. Nili duduk di bawah dinding spiritual kekosongan dengan ayat-ayat dari nyanyian diproyeksikan pada retinanya. Itu adalah teknik budidaya lidah dewa. Teknik budidaya ini diciptakan oleh seorang ahli tertinggi. Mencapai batas, kamu akan bisa mendapatkan kekuatan peringkat dewa. Teknik budidaya lidah dewa setara dengan teknik budidaya dewa surgawi. Mungkinkah pemilik istana kekosongan ilahi ilusi adalah leluhur legendaris Guru Daozang, orang yang sama yang telah menciptakan teknik budidaya lidah dewa? Teknik lidah dewa bahkan lebih sulit untuk mengolah daripada teknik budidaya dewa surgawi karena membutuhkan praktisi yang memiliki hati yang tulus. Meskipun Nili bisa mempelajari 2 budidaya, ia masih manusia. Itu sangat sulit baginya untuk mempelajari lidah dewa secara maksimal. Selagi Nili dan kelompoknya diam-diam memahami dinding, seorang pemuda berwajah pucat muncul. Mata Nili menyusut dan aura haus darah dingin melintas melalui matanya. Ini adalah Raja Iblis. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu dia di tempat seperti ini. Raja Iblis jelas tidak masuk melalui gerbang kehidupan. Jadi bagaimana dia bisa masuk? Raja Iblis menyapu mata atas lingkungannya dan mengabaikan pembudidaya saat mendekati dinding spiritual kekosongan. Nili masih menyamar sebagai ahli klan iblis, sehingga Raja Iblis tidak mengenali dia selagi dia duduk sendiri di antara kerumunan. Raja Iblis duduk hanya belasan meter dari Nili. Lonjakan dari aura misterius meringkuk di sekitar Raja Iblis. Berdasarkan aura itu, Nili tahu bahwa Raja Iblis telah mencapai Heavenly Fate tahap 8. Namun, ada sesuatu yang lain di dalam aura itu, sesuatu yang misterius dan kuat yang menyebabkan dingin di dalam hati Nili. Berkat anggur dalam tubuh Nili, budidayanya tidak secepat itu. Jika bukan karena pengorbanan darah iblis, dia masih di tahap 5. Namun, Raja Iblis memiliki fisik agung. Oleh karena itu, budidayanya telah melonjak dengan pesat. Nili ingat bagaimana Ye Zong telah tewas di tangan Raja Iblis, dan hatinya dipenuhi dengan haus darah dingin. Jika bukan karena dia tidak bisa membunuh siapapun di sini, dia akan sudah mengambil tindakan. Meskipun ada sesuatu yang dingin dan misterius dalam tubuh Raja Iblis, Nili tidak takut akan dia. Raja Iblis tidak memperhatikan apa-apa karena ia duduk bersila dan menatap dinding batu giok kristal dengan ekspresi yang mendalam. Xiao Yu telah bertemu dengan Raja Iblis sekali, ketika di dunia kecil. Dia mengenalinya, dan tahu bahwa ada hal buruk antara dia dan Nili. Dia tidak bisa membantu melirik Nili dengan keprihatinan. Dia merasakan bahwa Raja Iblis adalah lawan berbahaya. Raja Iblis melihat sekeliling dengan jijik, lalu berkata, "Aku tidak pernah berharap ada begitu banyak orang berkumpul di sekitar sini. Tapi kalian terjebak pada tingkat yang rendah, itu hanya berarti bahwa kalian tidak ditakdirkan untuk harta rahasia leluhur Guru Daozang ini." Raja Iblis berdiri dan mendekati dinding batu giok kristal. Perhatian semua orang terfokus pada Raja Iblis.
Banyak orang telah mencoba untuk memecahkan pola prasasti sebelumnya. Semua dari mereka telah berakhir dengan kegagalan. Jadi, tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa Raja Iblis bisa mencapainya. Nili menyaksikan Raja Iblis dan mencatat bahwa lawannya merasa sedikit berbeda dari sebelumnya. Namun, ia tidak bisa menunjukkan apa yang sebenarnya. Raja Iblis berhenti di depan dinding batu giok kristal dan ditempatkan telapak tangannya di permukaannya. Jejak cahaya misterius mulai menyebar melalui udara. Giok dinding kristal segera bersinar dengan cahaya keras yang membuat semua orang melindungi mata mereka. Apa yang terjadi? Kata Zhen Yuan heran. Bahkan Wu Yazi tercengang. Apa orang itu akan pergi? Hati Nili sedikit bergetar saat ia segera berdiri dan berteriak dengan nada dalam, "Cepat, hentikan dia." Mendengar kata-kata Nili, dua ahli klan iblis yang paling dekat dengan Raja Iblis memiliki pemahaman. Mereka berdiri dan menerkam menuju Raja Iblis. Namun, tubuh Raja Iblis cepat berubah ilusi dan menghilang ke dinding batu giok kristal. Ia menghilang, seperti setetes air yang jatuh ke danau. Kedua ahli klan iblis kehilangan target mereka dan tercengang menatap dinding batu giok kristal. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ia masuk dinding batu giok kristal. Saat melihat ini, semua ahli dalam hati jengkel. Mereka sudah memahami giok dinding kristal begitu lama, namun tidak satupun dari mereka yang pernah bisa masuk. Tapi seseorang yang telah muncul hanya beberapa menit yang lalu benar-benar telah berhasil memecahkan pola prasasti dalam sekali pergi. Nili erat mengepalkan tinjunya. Bahkan dia tidak tahu bagaimana Raja Iblis berhasil membuka dan memasuki dinding batu giok kristal. Menurut perhitungannya, para ahli lainnya yang berkumpul di luar istana kekosongan ilahi ilusi pasti masuk setelah penghalang sudah rusak. Bisakah Raja Iblis telah memasuki istana kekosongan ilahi ilusi sebelum Nili telah menghancurkan arai 1000 ilusi? Itu tampak seperti Nili sangat meremehkan Raja Iblis. Orang banyak menyaksikan Raja Iblis menghilang, tetapi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah kembali memahami dinding batu giok kristal dengan geram. Nili tetap matanya pada dinding batu giok kristal dan cepat mencoba untuk mencari tahu pola prasasti di atasnya. Hanya membutuhkan waktu sesaat sebelum ia menemukan solusinya. Nili mentransmisikan suaranya untuk Xiao Yu. Tinggal di sini, di samping dinding batu giok dan fokus pada memahami itu. Jangan pergi sebelum aku kembali. Di luar ini terlalu berbahaya. Xiao Yu mengakui, dia bingung. Bisakah Nili telah memecahkan teka-teki? Nili mendekati dinding batu giok kristal. Semua orang melihat Nili mengincar dia seperti harimau mengincar mangsanya. Sebelumnya, Raja Iblis telah membuka pintu terlalu cepat, sehingga mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Nili mengangkat tangannya dan mengetuk dinding batu giok kristal. Ketukan, ketukan. Suara bergema dari dinding batu giok kristal. Para ahli di sampingnya tertawa tanpa sadar. Nili bertindak seperti amatir. Tidak peduli bagaimana kamu menjelaskan hal itu tidak terlihat seperti Nili tahu bagaimana memecah dinding batu giok kristal. Para ahli kembali ke tugas yang dihadapi, menatap dinding batu giok kristal dan berusaha memahami pola yang tertulis di atasnya. Tiba-tiba, Nili mulai dengan cepat menulis pola prasasti yang membekas di dinding batu giok kristal. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa Nili hanya main-main. Tapi tiba-tiba, dinding batu giok kristal mulai menyala dan sosok Nili mulai memudar. Apa yang sedang terjadi? Hentikan dia. Beberapa ahli berdiri pada saat yang sama dan mencoba menghentikan Nili. Namun, mereka hanya bisa menyaksikan Nili dengan cepat memasuki dinding batu giok kristal dan menghilang. Kerumunan itu tercengang. Mungkinkah metode untuk memasuki dinding batu giok kristal sebenarnya sesuatu yang mudah? Hanya saja tidak ada yang pernah mencoba sebelumnya. Jika mereka tahu bahwa ini akan terjadi, maka mereka akan menahan Nili dan menginterogasinya. Wu Yazi juga tercengang, dia tidak pernah berharap Nili bisa masuk. Dia menoleh ke Xiao Yu dan bertanya, jadi, Nili tahu bagaimana cara masuk? Xiao Yu mengangkat bahu. Aku juga tidak tahu. Mungkin itu karena keberuntungan. Wu Yazi sangat kecewa. Nili masuk tampaknya. Bukankah Nili akan mengambil semua harta ruang utama, tidak meninggalkan apapun untuk dirinya? Wu Yazi melirik Xiao Yu. Xiao Yu masih di sini. Dia tidak tahu apakah Nili akan kembali, tetapi dia hanya bisa dengan sabar menunggu.
Beberapa ahli mendekati dinding batu giok kristal untuk mempelajarinya. Seorang pakar menyalin Nili dan mengetuk permukaan beberapa kali. Selain gema, dia tidak menemukan apapun. Dia memikirkannya sedikit. Kedua orang itu menulis beberapa pola prasasti sebelum masuk, karena itu, ia juga mulai menulis di dinding. Pola prasasti bersinar terang saat mereka tenggelam ke dinding batu giok kristal. Keberhasilan. Pakar itu tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi gembira ketika dia melihat dinding dengan gembira. Tiba-tiba, ahli itu dikirim terbang oleh gelombang energi yang keluar dari dinding batu giok kristal. Dia melonjak beberapa puluh meter sebelum dia mendarat dengan keras di lantai. Seluruh tubuhnya hangus dan terbakar. Kakinya berkedut beberapa kali sebelum seluruh tubuhnya diam. Melihat itu, para ahli lain yang mencoba masuk semua memutuskan untuk mundur. Para ahli kembali ke tempat duduk mereka dan terus memahami dinding batu giok kristal. Wu Yazi melirik mayat yang hangus. Nili sangat berpengetahuan, tidak mengherankan bahwa dia tahu bagaimana memasuki dinding batu giok kristal. Wu Yazi lalu bertanya-tanya tentang orang yang masuk sebelum Nili. Namun demikian, Wu Yazi sendiri tidak memiliki kesempatan untuk masuk, jadi dia memutuskan untuk tinggal di sana dan memahami dinding batu giok kristal. Xiao Yu menatap dinding batu giok kristal dengan linglung. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan kesedihan. Nili seperti komet, bintang terang yang akan muncul, lalu menghilang dari hidupnya. Saat ini, dia 2 peringkat di bawah Nili dalam budidaya. Dan kesenjangan itu hanya akan tumbuh lebih luas di masa depan. Tiba-tiba, dia merasakan 2 aura misterius mengalir bersama dalam jiwanya, yang kemudian mengalir melalui 4 anggota tubuhnya dan semua meridiannya. Kedua aura ini jelas memiliki semacam koneksi ke cincin di tangan kanannya. Xiao Yu selalu menyadari 2 aura di dalam dirinya, melindunginya. Setiap kali dia mengalami kemunduran atau mengalami kesulitan dalam kultivasinya, mereka akan selalu menolongnya. Dia tidak tahu dari mana mereka berasal, tetapi dia merasa bahwa mereka terkait dengan asal-usulnya, mereka adalah bagian dari alasan dia mengejar asal-usul kelahirannya. Sebuah energi mengalir ke alam jiwanya dan merangsang pengorbanan darah iblis. Kultivasi Xiao Yu melesat seperti panah saat melonjak dan mengamuk. Bahkan Xiao Yu heran dengan perkembangan itu, dan menyadari bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan energi. Jiwa nasib ke-8 tersulut di dalam jiwanya, diikuti oleh yang ke-9. Di tengah jiwa nasib ke-9, sebuah bintang kecil diam-diam muncul, diisi dengan energi yang tak terbatas. Itu adalah bintang takdir. Setelah seseorang memahami energi jiwa nasib mereka dapat melangkah ke alam bintang surgawi. Wu Yazi berkultivasi dengan damai ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang aura Xiao Yu menjadi 9 takdir. Dia bahkan memiliki perasaan yang samar-samar bahwa dia menerobos ke alam bintang surgawi. Nili dan Xiao Yu, bajingan itu. Kecepatan kultivasi ini terlalu gila. Bagaimana mungkin mereka bisa membuat peringkat berturut-turut? Biasanya, butuh puluhan tahun untuk menembus 1 peringkat. Paling tidak, butuh beberapa bulan. Bagaimana mungkin keduanya ada di alam semesta ini? Bahkan Xiao Yu dalam hati terkejut dengan kemajuannya. Kekuatan pengorbanan darah iblis memang hebat, memang, tapi dia merasakan bahwa 2 aura misteriusnya bahkan lebih kuat dari itu. Kedua aura menari di dalam jiwanya untuk sementara waktu lebih lama, sebelum bergegas dari dadanya ke matanya. Tiba-tiba, mata Xiao Yu dipenuhi dengan cahaya ilahi. Dinding batu giok kristal tiba-tiba menjadi aneh dan berkerut padanya, sementara pola prasasti jelas ditampilkan sendiri di depannya. Dia tiba-tiba mengerti semuanya. Jadi itulah metode untuk memasuki dinding batu giok kristal. Xiao Yu berdiri dan mendekati dinding. Tunggu, Wu Yazi memanggil Xiao Yu. Wu Yazi merasa bahwa Xiao Yu tahu cara membuka dinding batu giok kristal. Ada apa? Xiao Yu menghentikan langkahnya dan memandang Wu Yazi. Wu Yazi menggosok tangannya dan terkekeh saat dia mengirimkan suaranya ke Xiao Yu. Broter Xiao Yu, tolong beritahu aku cara memasuki dinding batu giok kristal. Kamu tidak bisa hanya berdua masuk dan meninggalkan aku di sini, sendirian. Selain itu, karena aku adalah alam sumbu surgawi, aku bisa melindungimu. Xiao Yu memikirkannya sejenak, lalu memutuskan bahwa tidak ada salahnya membiarkan Wu Yazi mengikuti mereka, sebaliknya, bahkan mungkin menguntungkan mereka. Nili mungkin akhirnya bertarung melawan Raja Iblis,
jadi menyenangkan untuk memiliki pejuang ekstra. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke Wu Yazi. Garis-garis pola prasasti mengalir ke pikiran Wu Yazi. Ini metode untuk memasuki dinding batu giok kristal. Hati Wu Yazi bergetar. Sepertinya dia benar-benar meremehkan Xiao Yu. Orang ini mampu mentransmisikan pola prasasti langsung ke pikirannya. Seorang ahli Dao of Dragon mungkin bahkan tidak bisa melakukan itu, tetapi Xiao Yu bahkan belum menjadi seorang alam bintang surgawi. Wu Yazi merasakan menggigil kedinginan di seluruh tubuhnya, meskipun suhu di dalam ruangan normal. Baik Nili dan Xiao Yu terlalu misterius dan tidak mungkin untuk diprediksi. Istana Kekosongan Ilahi Ilusi, Aula Utama. Sebuah karpet merah panjang menjulang tinggi dan masuk ke ruang utama. Nili berada di depannya. Pada akhir aula utama duduk patung bersila dari tetua berjanggut putih, 5 atau 6 meter. Meskipun itu hanya sebuah patung, pengerjaan yang sangat hidup, seolah-olah itu adalah orang yang nyata. Ini adalah master leluhur Daozang, yang dibicarakan dalam legenda. Raja Iblis berdiri hanya belasan meter dari patung master leluhur Daozang saat ia diam-diam menatap itu. Sebuah niat membunuh melintas mata Nili saat ia menyaksikan Raja Iblis. Namun, ini bukan tempat yang tepat untuk pertempuran. Ini sangat mungkin bahwa master leluhur Daozang telah menyembunyikan warisan sejati di dalam ruang utama ini. Nili tidak bisa membiarkan Raja Iblis mendapatkannya, tidak peduli apa. Raja Iblis merasakan kehadiran Nili dan berbalik menghadapnya. Dua mata sebentar bertemu, maka Raja Iblis berbalik menghadapi patung, tidak mengurus Nili. Tiba-tiba, sebuah lautan energi yang tak ada habisnya turun dari atas. Nili merasa seperti dia akan dihancurkan oleh energi ini, sehingga ia memobilisasi pohon anggur dan lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan untuk menghadapinya. Sebuah suara yang luas dan jauh terdengar dari ujung ruang utama. Kedengarannya terkejut. Suara itu berbicara dengan nada yang jelas. Aku sudah menunggu puluhan juta tahun. Semua orang-orang yang pernah datang sebelum kamu adalah anggota klan iblis. Tapi sekarang, aku akhirnya menerima 2 anggota muda dari klan manusia dengan bakat yang baik. Apakah kalian bersedia untuk menerima warisanku dan melayani umat manusia? Manusia. Raja Iblis melirik Nili, yang jelas tampak seperti iblis. Raja Iblis mengangguk dan menjawab dengan ketidakpedulian. Aku akan melayani umat manusia. Nili mengangkat kepalanya, menatap udara kosong, dan berkata, aku bersedia untuk melayani umat manusia. Namun, dia menunjuk ke arah Raja Iblis dan berkata, aku tidak percaya bahwa ia dapat melayani umat manusia. Aku mohon master leluhur untuk melihat dengan jelas. Raja Iblis mengerutkan kening sambil menatap Nili, dan sinar dingin melintas di matanya. Dia jelas tidak tahu bagaimana ia menyinggung Nili. Suara master leluhur Daozang panjang dan kusut, tetapi merambah hati mereka. Hal-hal di dunia fana yang berekor erat dengan karma. Kalian berdua memasuki istana kekosongan ilahi ilusi bersama-sama, yang berarti bahwa nasib telah membawa kalian berdua kepadaku. Orang yang jahat dan yang baik dari alam semesta tidak dapat dilihat melalui itu. Mengapa kita harus menghabiskan upaya dalam kesia-siaan? Nili mengerutkan alisnya sejenak. Master leluhur Daozang pasti dapat melihat melalui teknik constellation spiritual Raja Iblis dan menyadari bahwa Raja Iblis telah memperoleh kekuatan melalui pembantaian. Namun Master leluhur Daozang masih ingin menerima orang yang hina sebagai murid. Master leluhur tidak terburu-buru menjelaskan, jika kalian menjadi muridku, kalian akan memiliki rahasia komando Daozang, yang memungkinkan kalian untuk memerintah siapapun dari garis keturunan Daozang. Namun, orang tertentu akan selalu mengejar kehidupan kalian, terlepas dari apa yang telah kalian lakukan. Orang itu yang dapat dengan mudah menghancurkan 6 sekte ilahi. Jika kalian takut, kalian dapat mundur sekarang. Aku bersedia. Raja Iblis dengan tenang menjawab tanpa ragu. Bagaimanapun Nili mengerutkan alisnya. Sejak reinkarnasinya, ia telah mengumpulkan cukup persenjataan, dari teknik budidaya, dewa surgawi, dengan lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Dengan itu, ia bisa berjalan ke puncak, sampai dia cukup kuat untuk menghadapi Kaisar Sage. Saat ini, Kaisar Sage mungkin bahkan tidak melihat dia. Namun, jika Nili memutuskan untuk bergabung dengan garis keturunan Daozang, maka ada risiko tinggi terkena. Dengan posisi saat ini, menantang Kaisar Sage berarti mencari mati.
Bahkan Master Leluhur Daozang, di puncaknya, tidak bisa mengalahkan Kaisar Sage. Nili membuat keputusan, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Maafkan aku, Master Leluhur Daozang. Aku tidak bisa menjadi muridmu." Oh, Master Leluhur Daozang tidak terdengar terkejut. "Baiklah kalau begitu, satu akan mewarisi semua warisanku sendiri." Nili kecewa. Jika ia tidak bisa menghentikan Raja Iblis dari memperoleh kekuatan Master Leluhur Daozang, maka itu akan menjadi lebih sulit untuk berurusan dengan Raja Iblis di masa depan. Master Leluhur Daozang berbicara dengan suara yang jauh, seolah-olah ia memanggil dari dimensi lain. "Meskipun kamu tidak dapat mewarisi warisanku, kamu masih ditakdirkan untukku. Aku merasakan teknik budidaya, dewa surgawi, dan lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, serta nyanyian syair Kongming. Itu tidak mungkin mudah untuk mencapai begitu banyak dalam waktu begitu singkat. Aku tidak tahu di mana kamu berasal, tapi aku bisa menebak kemana kamu pergi. Tetapi terlepas dari seberapa tinggi budidayamu, aku yakin kamu bisa berhadapan dengan Kaisar Sage. Dalam puluhan ribu tahun ini, tak terhitung banyaknya telah mencoba untuk menghancurkan segel Kaisar Sage pada ruang dan waktu, tetapi tidak berhasil. Kamu dapat membunuh Kaisar Sage 1 juta kali lebih, tapi dia akan selalu merekonstruksi tubuhnya dan kembali lebih kuat. Artinya, kecuali jika kamu membuka segel pada ruang dan waktu. Di sisi lain, kamu hanya bisa mati sekali di dalam ruang waktu. Namun, jika kamu dapat menemukan reinkarnasi lainnya, maka kemungkinan kamu berbeda di 10%. Nili terkejut. Dia tidak pernah berharap Master Leluhur Daozang untuk melihat melalui dia begitu jelas. Reinkarnasi. Siapa reinkarnasi ini? Nili mengejar. Sejak awal ruang dan waktu, ada 6 orang yang memiliki kekuatan untuk menghadapi Kaisar Sage. Aku salah satu dari mereka. Kami 6 orang hidup berdampingan secara harmonis seperti yang kita memahami Dao Surgawi. Namun, tidak satupun dari kita pernah mengharapkan Kaisar Sage memiliki ambisi liar seperti meletakkan arai prasasti Dao Surgawi dari langit 9 dan 10 bumi untuk menutup ruang dan waktu. Kami bertarung dengannya, tetapi jika bukan karena Dewi Jin Yan, sisa dari kita pasti sudah hancur. Dia menggunakan tubuhnya untuk menciptakan tanah leluhur dewa dan menutup salah satu tulang iblis Kaisar Sage. Sampai sekarang, sisa dari kita menggunakan maksud ilahi kita untuk siklus melalui reinkarnasi. Jika kamu dapat menemukan orang lain, maka mungkin kamu bisa membuka segel Kaisar Sage pada ruang dan waktu. Tapi apakah kamu dapat mencapai itu, tergantung pada keberuntunganmu dan takdirmu. Pikiran Nili melayang dengan informasi baru yang disampaikan Master Leluhur Daozang kepadanya. Suara Master Leluhur Daozang melayang. "Aku hanya sisa niat yang tertinggal di dalam istana kekosongan ilahi ilusi. Seperti yang lain, aku juga memiliki reinkarnasi. Namun, pada saat ini aku tidak tahu di mana reinkarnasiku. Bagaimana itu akan mudah untuk menemukan reinkarnasi dari 6 orang. Jika Nili tidak bisa membuka segel Kaisar Sage pada ruang dan waktu, maka dia tidak akan mampu membunuh Kaisar Sage." Nili merasa lebih tertekan. Setelah semua, Kaisar Sage telah mengendalikan ruang dan waktu untuk puluhan juta tahun. Tidak peduli seberapa Nili mencoba untuk merencanakan sesuatu, menghancurkan hukum Kaisar Sage masih tugas penting. Namun, peluangnya akan meningkat jika ia bisa menemukan 6 reinkarnasi. Nili bertanya, apakah tidak ada cara lain untuk menantang Kaisar Sage? Master Leluhur Daozang sedikit merenungkan, kemudian menjawab, ada metode lain. Jika kamu bisa menemukan harta karun tertinggi. Harta karun tertinggi? Apa harta tertinggi? Hati Nili berdetak. Master Leluhur Daozang mengenang. Kembali pada zaman purba, ketika kami berenang melawan Kaisar Sage, kami hanya baru-baru melangkah ke peringkat dewa. Namun, seorang ahli mutlak tiba-tiba turun ke dunia ini. Ia melarikan diri dari pertempuran besar dan terluka menyedihkan di ambang kematian. Dia membawa sebuah buku misterius dengan dia, yang berisi energi tak terbatas dan bisa mengendalikan ruang dan waktu. Hati Nili bergetar mendengar kata-kata Master Leluhur. Sebuah buku yang bisa mengendalikan ruang dan waktu. Master Leluhur Daozang bicarakan tentang buku roh iblis duniawi. Apa yang terjadi selanjutnya? Nili bertanya. Raja Iblis juga mendengarkan dengan penuh perhatian dalam keheningan. Ahli mutlak mencoba untuk mencuri esensi jiwa kita untuk mengobati luka-lukanya.
Tentu, kita melakukan serangan balasan. 7 orang dari kita berjuang sebagai salah satu dan akhirnya mengalahkan dia. Namun, sebelum ia meninggal, ia merobek buku misterius sampai hancur. Beberapa halaman melesat di langit dan menghilang, hanya 8 tetap di tangan kita, kita membagi antara diri kita sendiri. Master leluhur Daozang dengan tenang menjelaskan. Sebuah buku yang bisa melintasi langit. Nili yakin bahwa Master leluhur Daozang berbicara tentang buku roh iblis duniawi. Namun, Nili tidak tahu di mana buku itu. Apa yang terjadi dengan 8 halaman yang tersisa? Nili bertanya. 3 dari mereka ada di tangan Kaisar Sage. Salah satunya ada di sini, di dalam istana kekosongan ilahi ilusi. Adapun 4 sisanya, aku tidak tahu. Namun, kemampuan Kaisar Sage untuk menutup ruang dan waktu pasti berkat halaman di tangannya. Dia pasti memahami kekuatan ruang dan waktu dari mereka. Hati Nili bergetar. Dia memiliki 2 halaman buku roh iblis duniawi. Nili merenungkan sebentar, lalu berkata, Master leluhur Daozang, apakah kamu bersedia untuk melimpahkan halamanmu kepadaku? Raja Iblis juga angkat bicara. Tuan Guru, kamu akan memberikan kepadaku. Sekarang bahwa Raja Iblis adalah murid Master leluhur Daozang, dia pasti tidak bisa membiarkan harta jatuh ke tangan orang lain. Master leluhur Daozang berkata kepada Raja Iblis, kau sudah mewarisi warisanku. Selain itu, halaman yang tersisa adalah item yang sangat berbahaya. Bahkan jika kamu memiliki itu, kamu tidak akan dapat memahami kekuatan ruang dan waktu. Hal ini juga bisa mengimplikasikan dengan karma. Raja Iblis terdiam. Dia mengerti bahwa kata-kata ahli tertinggi seperti Master leluhur Daozang diadakan dengan berat badan yang sangat besar dan mereka tidak akan menarik kata-kata yang mereka katakan. Oleh karena itu, Raja Iblis hanya bisa menyerah. Niat Master leluhur Daozang kemudian beralih ke Nili. Aku bisa memberikan kamu halaman itu, jika kamu memberikan bukti yang cukup untuk membujukku. Namun, halaman hanya akan menarik kesulitan untuk kamu tanpa memberikan manfaat, yakinkah kamu menginginkannya? Nili ringan tersenyum dan berkata, aku sudah punya 2 halaman lain. Niat Master leluhur Daozang tampaknya bingung. Dia jelas tidak mengharapkan Nili sudah memiliki 2 halaman lainnya. Dalam hal ini, aku mungkin juga memberikan ketiga. Tapi kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan diri kamu tertangkap oleh Kaisar Sage. Selama Nili memegang halaman sisa, ia akan dikejar. Tidak akan ada perbedaan apakah ia memiliki 2 atau 3. Raja Iblis melihat Nili heran. Sepotong kertas tunggal perlahan melayang turun dan mendarat ke Nili. Nili mengulurkan tangan, meraih itu, dan menyimpan itu pergi. Raja Iblis tidak mendapatkan halaman sisa, tapi dia tidak terlalu keberatan. Seperti Nili menerima halaman, Raja Iblis menerima teknik budidaya. Rincian perlahan merembes ke dalam pikirannya selagi Nili menyimpan jauh secarik kertas. Itu adalah teknik yang sangat kuat yang melampaui imajinasinya. Jika ia berhasil bisa mengolahnya, ia pasti akan bisa melampaui alam martial ancestor dalam waktu singkat. Terima kasih banyak, Guru. Raja Iblis menangkupkan tangannya ke arah kekosongan. Nili mengepalkan tangan sampai urat muncul dari tangannya. Raja Iblis mewarisi warisan Master leluhur Daozang. Dia akan jauh lebih sulit untuk ditangani di masa depan. Raja Iblis duduk dan sosoknya secara bertahap memudar. Nili tahu bahwa Raja Iblis telah memasuki lokasi rahasia istana kekosongan ilahi ilusi untuk mempelajari. Niat Master leluhur Daozang kembali ke Nili dan ringan bertanya, apakah kamu ingin tahu mengapa aku menerima dia sebagai murid? Ya. Nili mengangguk. Master leluhur Daozang adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas. Mengapa ia memilih untuk memberikan warisannya kepada Raja Iblis? Dalam Dao luas langit dan bumi, hidup dan mati tidak lebih dari pengalaman singkat. Master leluhur Daozang mendesah. Bahkan seorang ahli puncak tidak dapat lolos dari kematian. Alis Nili berkedut, lalu apa yang Master leluhur pandang dari orang-orang yang ditakdirkan sebagai korban pada teknik constellation spiritual? Itu betul, hidup dan mati adalah berita lama. Tapi tidak perlu bagi kita untuk berdebat tentang ini. Master leluhur Daozang tampak menggeleng dan ia melanjutkan, aku tahu bahwa kamu memiliki motif besar. Tapi jika kamu ingin mengalahkan Kaisar Sage, maka kamu harus mencari bantuan muridku, karena ia adalah salah satu dari 6 reinkarnasi yang sedang kamu cari. Mata Nili melebar.
Dia tidak pernah berharap Raja Iblis menjadi salah satu dari 6. Lalu, Nili harus bekerja sama dengan Raja Iblis jika ia ingin mengalahkan Kaisar Sage. Sebuah sinar cahaya dingin melintas mata Nili. Aku pasti tidak akan bekerja dengan dia. Tidak mungkin aku bekerja sama dengan Raja Iblis. Master leluhur Daozang mendesah. Dendammu hanya pribadi. Soal Kaisar Sage menyangkut semua kehidupan antara langit dan bumi. Kamu tidak bisa mengesampingkan perbedaanmu untuk kepentingan mereka. Tentu saja tidak, jawab Nili. Raja Iblis dan Kaisar Sage adalah sama. Mereka berdua sampah yang berjalan di atas kehidupan seperti rumput. Master leluhur Daozang mendesah dan tidak berbicara lebih. Itu tidak mungkin baginya untuk membujuk Nili. Dan apa yang Nili katakan memang masuk akal. Masalahnya adalah situasi saat alam semesta tidak dapat dijelaskan dalam 2 atau 3 kalimat. Nili menatap kekosongan dan tegas mengumumkan, aku bisa membuka segel pada ruang dan waktu bahkan tanpa bantuannya. Nili tidak peduli apakah Raja Iblis mewarisi warisan Master leluhur Daozang. Dia masih akan membunuh Raja Iblis dan membalaskan dendam Yezong. Karena Raja Iblis adalah salah satu reinkarnasi, rencana untuk mencari 6 reinkarnasi itu tidak mungkin lagi. Hanya buku roh iblis duniawi bisa membantu dia sekarang. Namun, Nili tidak tahu lagi di mana buku itu. Master leluhur Daozang mengumumkan, aku telah memilih orang untuk menerima warisanku dan memberikan halaman sisa dari buku roh iblis duniawi untukmu. Misiku selesai, dan segera niatku akan menghilang. Kamu telah memilih jalan berbahaya yang aku tidak memiliki kontrol atasnya, jadi lakukan yang terbaik. Satu hal terakhir, ada banyak harta karun di sini, bawa mereka jika kamu ingin. Tapi ingat bahwa setidaknya puluhan juta orang telah meninggal di sini. Meskipun aku mengontrol istana kekosongan ilahi ilusi, aku tidak membangunnya. Pertimbangkan dengan hati-hati. Selagi suara berbicara, itu melayang pergi, dan akhirnya menghilang. Nili menyadari bahwa Master leluhur Daozang telah memudar. Dia terdiam saat ia mencoba untuk mencerna semua informasi yang baru saja ia terima. Dia bertanya-tanya tentang harta yang masih dirahasiakan di istana kekosongan ilahi ilusi. Nili memutuskan bahwa dia akan mencari harta karun pertama. Tiba-tiba, ledakan tawa terdengar dari dinding. Ahahaha. Master leluhur Daozang akhirnya pergi. Mulai sekarang, aku yang bertanggung jawab. Suara itu mengumumkan. Alis Nili mengerutkan kening. Siapa itu? Semua orang di seluruh istana kekosongan ilahi ilusi bisa mendengar suara gemuruh. Mereka mengangkat kepala mereka terhadap udara kosong dengan ekspresi bingung. Tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi.